jelas deh, ide. Oke, selamat datang bagi yang sudah bergabung. Mungkin yang sudah bergabung bisa info ke teman-teman yang di grup mungkin ya, di grup WA bahwa hari ini saya ada live. Jadi sebenarnya kemarin tuh minggu lalu saya mau mengadakan live. Cuman ternyata Zoom kemudian apa YouTube dan Google Drive saya itu trouble. Kemudian saya info ke Pak Dadang, ternyata harus Pak Dadang bisa benerin kalau lihat laptopnya langsung, sedangkan saya posisinya juga di rumah, jadinya kemarin saya undur untuk live-nya. Sudah ada 21 mahasiswa yang sudah bergabung, ini sudah setengahnya ya, sudah separohnya. Oke, bisa mungkin absen di chat, di kolom chat untuk nama dan NPM yang sudah bergabung, silahkan. Ya, Bu. Oke, ini karena sudah ada setengahnya, mungkin saya mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar bisnis. Jadi hari ini kita akan belajar bersama untuk materi selanjutnya yaitu motivasi. Ini di layar sudah ini ya kelihatan ya untuk slide-nya. Sudah. Oke, motivasi. Jadi kan kita kan perlu banget yang namanya motivasi. Pas pada saat kita lagi down mungkin ya, kena masalah atau lagi di titik terbawah ya kan. Nah, kita kan pasti pengen dimotivasi oleh orang-orang, baik dimotivasi diri sendiri kalau mungkin diri sendirinya belum bisa, orang lain, orang terdekat ya kan, ada keluarga, teman, mungkin kalau ada yang punya pacarnya ngasih support, motivasi biar dia nggak terlalu bisa bangkit gitu kan. Nah, ini pentingnya motivasi kita akan bahas pada hari ini. Nih, nanti kita akan belajar mengenai pengertian dari motivasi, definisinya itu apa, dimensinya itu apa, teorinya motivasi itu ternyata banyak para pendapat dari para ahli ya yang dulu itu mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi. Nah, di sini terlihat bahwa tertulis ya, tantangan yang dihadapi oleh pimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di sini bagaimana si pemimpin itu menggerakkan para bawahannya agar mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Gitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya di dalam organisasi atau di dalam perusahaan atau di dalam manajemen ya kan, pengennya itu si pimpinan itu ya semuanya tuh
semua karyawan tuh kerjasama biar tujuan dari perusahaannya tercapai. Kan pengennya si pimpinan kan seperti itu ya, tapi kan namanya orang ya, bawahan kan beda-beda, ada yang digerakkan mau gitu, ada yang ayo apa namanya, eh, kerjakan semua tugas. Kadang ada yang enggak gitu kan, ada yang harusnya lurus mencapai tujuan tapi ada yang belok. Nah, tugasnya si pemimpin tuh mengarahkan si bawahannya atau karyawannya, ayo semangat, motivasi terus, dimotivasi terus biar si tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Nah, itu yang susah gitu kan. Gerakin orang sama gerakin, kalau mungkin kalau peternak itu kan ada tuh yang gerakin apa namanya, bebek-bebek gitu kan, lurus-lurus, belok-belok. Nah, beda kan kalau manusia, ada yang disuruh ayo ngerjain ini, ternyata nggak mau. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang berhubungan dengan SDM atau sumber daya manusia itu kan memang gampang-gampang susah gitu. Ini yang jadi tantangan dari si pimpinan di setiap perusahaan. Motivasi itu apa? Nah, motivasi itu dari bahasa Latin artinya move atau bergerak. Berarti salah satu tantangan berat dari organisasi adalah bagaimana motivasi dapat tumbuh dan terbina dengan baik gitu ya. Jadi itu kadang tuh orang itu dimotivasi, bukannya pengennya dimotivasi itu biar dia semangat gitu ya, tapi ternyata enggak. Kan ada yang seperti itu ya, ayo nanti kerjakan tugas ini biar nanti kalau proyek ini bisa berhasil, nanti tunjangannya naik atau akan ada bonus gitu kan. Kadang orang termotivasi, wah ada bonus nih, wah ini kerjain gitu. Tapi kadang ada juga yang malah kerjaan tambahan lagi gitu kan. Jadi kan ada yang beda-beda gitu. Dimotivasi bukannya apa namanya, semangat gitu ya untuk mengerjakan, tapi malah kadang ada yang seperti itu ya, namanya juga manusia kan beda-beda ya. Nah, di sini pengertiannya, motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok itu menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang dicapai organisasi. Nah, jadi motivasi itu adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompoknya itu agar si tujuan dari perusahaan bisa tercapai. Itu inti dari definisi motivasi. Nah, ini adalah komponen yang paling penting dalam memotivasi atau yang erat kaitannya ya dengan motivasi. Pertama, kebutuhan. Orang itu termotivasi pengen bekerja. Atau misalnya ini deh, mahasiswa kita ya, kita kan lagi belajar, atau kalian semua kan ini semester 1 ya kebanyakan ya, semester 1, atau mungkin ada yang mengulang mungkin ya barangkali, tapi kebanyakan baru semester 1. Pengen kuliah itu kenapa? Kebutuhannya yaitu pengen dapat gelar sarjana yang nanti bisa mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan. Biasanya kan mahasiswa seperti itu ya, kenapa sih pengen kuliah gitu ya, ya nambah gelar, jadi apa namanya, waktu cari kerjaan gampang gitu ya, selain menambah ilmu juga ya kan, itu kan namanya kebutuhan. Dorongan gitu, dorongan itu kalau si mahasiswa itu tidak ada dorongan dari orang tua, dorongan dari diri sendiri juga, atau dorongan dari teman-temannya yang kamu tuh pasti bisa nih nyelesain kuliah, ayo kuliah gitu kan. Akhirnya kan dari dorongan itu muncullah motivasi gitu ya. Kan Pak ada dorongan kadang sulit gitu. Malah kadang gini, kalau orang lain, keluarga, teman-teman ngasih dorongan, sedangkan kalau diri sendiri itu tidak ada apa ya namanya, tidak bisa memotivasi diri sendiri juga susah gitu ya. Kemudian tujuan, nah itu tadi tujuan itu yang ingin dicapai itu apa, itu kadang bisa memotivasi orang tersebut. Mungkin
berbicara tentang motivasi nih. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalau kalian ada yang sudah bekerja, ya, terkadang pimpinan atau atasan kita gitu ya, pernah dengar nggak kalau akan ada kenaikan jabatan atau kenaikan honor atau tambahan bonus jika berhasil menyelesaikan tugas yang saya berikan. Kadang kan si pimpinan itu memberikan iming-iming gitu ya, entah gaji, entah liburan, ya kan, paket liburan. Biar tujuannya adalah biar si karyawan tersebut termotivasi menyelesaikan apa yang didelegasikan itu, apa yang dia perintahkan itu bisa dikerjakan. Kadang kan pimpinan seperti itu. Itu bagi yang mungkin perusahaan yang sudah menengah ke atas, misalnya sudah stabil gitu ya. Kalau nih ada kasus, misalnya kalian ini punya bisnis, lagi buka bisnisnya bisnis UMKM, ya kan? Tapi kalian sudah punya karyawan, ya 1-2 lah gitu ya, masih sedikit karena masih baru gitu. Ya, jadi ini ada coba kalian saya meminta pendapatnya gitu ya. Misalnya nih kalian punya bisnis baru ya, baru merintis gitu ya. Kemudian sudah punya karyawan ya 1 atau 2 orang karena masih baru. Bisnisnya adalah bisnis UMKM. Kemudian kalau kalian tuh ingin memotivasi para karyawan nih. Kalian kan sebagai owner kan pengennya ya usahanya kan berkelanjutan terus-menerus ya. Omsetnya naik terus, pendapatannya naik terus gitu kan. Pengennya kalian sebagai owner nih misalnya. Gimana caranya kalian itu memotivasi karyawan kalian? Sedangkan kan di sini kalian kan punya usaha itu baru merintis. Istilahnya kalau mau ngasih bonus, mau ngasih bonus kenaikan posisi atau kenaikan gaji itu kan belum bisa gitu ya. Karena kan istilahnya kalian masih baru, kalau bahasa Jawanya ini habis tebang alas ya, jadi modalnya udah terkuras buat mendirikan si usaha ini gitu ya. Jadi mungkin nih saya minta pendapat gimana caranya kalian itu memotivasi para karyawan kalian yang masih jumlahnya masih sedikit, di samping itu usaha kalian juga masih sedikit, masih kecil ya, masih kecil. Caranya itu gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapat? Monggo silahkan. Ya, cara memotivasi karyawan. Jadi jika kalian tuh sebagai pemilik usaha, kemudian caranya memotivasi karyawan kalian biar karyawan kalian itu kerjanya tuh bersemangat terus. Kalian kan juga pengen ya omset atau pendapatan dari perusahaan tuh naik terus. Sedangkan kalian kalau disuruh, mungkin kalau meningkatkan gaji meningkatkan gaji, menambah bonus kan mungkin masih berat ya, karena kan masih merintis usahanya. Nah, gimana caranya memotivasi? Ada yang bisa memberikan pendapat barangkali? Saya, Bu. Oke, monggo. Siapa ini? Dona. Oh iya, silakan Mbak.
Misalnya saya punya usaha butik ya, Bu. Ya, betul. Terus? Untuk karyawan biar semangat, Mm-mm. saya kasih hadiah kecil-kecilan seperti baju satu atau seragam yang lucu-lucu buat mereka gitu, Bu. Oke. Bisa. Eh, kadang itu kalau lebih mengena. Sekali-sekali juga, ya. Apa? Sekali-sekali juga Sekali-sekali? dibeliin jajan gitu, Bu. Makanan gitu ya, bentuk Iya. perhatian gitu, boleh Iya. bisa. Ada lagi mungkin? Bisa. Mungkin kalau yang tadi baju ya, memberikan baju gitu ya, lebih mengenal lagi kalau kita tuh tahu apa yang dia mau, Ya Allah. yang lagi dibutuhkan gitu. Ya misalnya nih dia lagi misalnya tadi butuh sepatu gitu ya, waduh, tapi jangan langsung ngomong kamu butuh apa, masih mereka juga nggak enak gitu kan kalau ngomong gitu ya, jadi bincang-bincang dulu gitu ya. Pernah dulu juga ya, ada salah satu usaha untuk makanan, dia pada saat itu baru merintis. Cara memotivasi karyawan dan benar-benar berdampak ya. Jadi pada saat itu karyawannya itu telat datang ke kantor ya. Kantornya di rumah kan. Jadi telah datang, jadi sebenarnya sudah info gitu. Maaf mas, saya telah datang nih soalnya apa nih rantainya itu putus, rantai apa motornya itu putus gitu. Ini mau tak benerin dulu deh gitu. Nanti kalau sudah benar saya ke situ, tapi maaf ya mas saya terlambat. Jadi si karyawannya itu pada saat itu WA seperti itu ke ownernya. Lalu ownernya jawab oke, nggak apa-apa, hati-hati gitu. Sampai di kantor ya, sampai di kantor si karyawan itu kan langsung bekerja. Nah si ownernya itu diam-diam itu bawa motor itu. Jadi waktu itu si ownernya, saya boleh nggak pinjam motor kamu gitu, mau ke warung gitu, alasannya seperti itu. Pada saat sudah dikasihkan motor, ternyata si ownernya itu bawa ke bengkel, benerin, bukan hanya benerin ini ya, benerin rantai, tapi servis full dari isi bensin semuanya diisi, semua dibenerin gitu, di servis. Setelah selesai kuncinya dibalikin, mas itu tadi sudah saya benerin, insya Allah apa namanya bisa. Nah itulah hal kecil tapi itu bikin orang tuh, kalau bisa jawabnya perkewuh, enggak sih perkewuh itu, jadi wah ternyata ownerku itu tuh perhatian gitu. Ada lagi misalnya ulang tahun gitu ya, kita sebagai owner coba lihat di CV-nya tanggal berapa sih ulang tahunnya. Pada saat ulang tahun kita kasih ucapan atau mungkin makanan kecil-kecilan tadi gitu ya. Jadi yang namanya memotivasi itu nggak melulu apa namanya uang, bonus gitu ya. Apalagi kalau UMKM yang masih kecil gitu, masih baru gitu ya, belum apa-apa uangnya udah terserap buat biaya-biaya seperti itu. Jadi itu memotivasi itu bukan hanya materi, tapi perhatian itu yang penting gitu ya. Bagaimana kita itu menarik atau apa namanya bisa ya menarik hati si karyawan itu. Apalagi kalau karyawannya cewek gitu ya, bicaranya kan dari hati ke hati itu dia. Gitu. Mungkin salah satu cara buat memotivasi karyawan tadi sudah betul ya dari Mbak Dona tadi mengenai cara memotivasi gitu ya. Dan mungkin lagi sakit gitu kan, pada saat lagi sakit dijenguk gitu ya, diberikan perhatian, ayo kita nih pergi ke berobat gitu, belikan obat, kamu butuhnya obat apa, atau inisiatif sendiri dari ownernya, wah ini kayaknya sakit pusing atau flu, kita belikan obat, vitamin dan sebagainya, tanpa disuruh atau diminta gitu ya, dia sudah punya inisiatif. Hal itu yang perhatian-perhatian kecil itu yang akan membuat si karyawan itu merasa perkebu. Kalau orang Jawa itu ya, kalau udah nggak enakan itu dia juga akan bertahan lama gitu ya. Semakin baik si pimpinan kepada, ini kasusnya untuk UMKM ya,
Gitu. Itu hal-hal yang kecil tapi mengena. Ini adalah skema bagaimana motivasi dalam organisasi. Ada kebutuhan, dorongan, tindakan, dan kepuasan. Misalnya nih saya kasih contoh kecilnya. Orang itu kalau lapar, ya kan? Orang misalnya saya nih lapar nih. Kebutuhannya saya apa? Ya makan, ya kan? Pada saat saya lapar, kebutuhan yang pada saat itu harus terpenuhi adalah makan. Dorongannya di situ saya ingin pergi ke tempat makan. Misalnya ke warung makan gitu ya, warteg gitu ya. Dorongan saya karena lapar saya terdorong untuk ke warteg. Tindakan saya di warteg itu adalah makan. Setelah saya makan, maka saya kenyang. Kenyang di sini adalah kepuasan. Kepuasan saya udah nggak merasa lapar lagi. Nah, itulah salah satu contoh dari contoh sederhananya ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan bagan tersebut. Oke. Jadi kalau dalam organisasi mungkin orang bekerja itu karena apa? Kebutuhannya itu mencukupi untuk sehari-hari ya, untuk makan, untuk beli mencukupi keluarga gitu kan. Itu kan suatu kebutuhan orang yang bekerja. Dorongannya yaitu mengerjakan tugas-tugas yang sudah menjadi kewajibannya. Dorongannya, tindakannya yaitu harus on time dalam mengerjakan tugasnya. Setelah semuanya terrealisasi atau terlaksana, kepuasannya di sini dia mendapatkan gaji yang pada awalnya dia ingin dapatkan. Kepuasannya adalah mendapatkan gaji sehingga kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Itu cara membaca bagian ini. Oke, jadi setiap orang itu memotivasi diri sendiri itu beda-beda, ya kan? Pada saat dia di titik terbawah atau punya masalah, gitu kan? Untuk memotivasi diri sendiri itu kadang beda-beda. Ada yang dengan cara mungkin jalan-jalan, refreshing gitu ya, biar moodnya kembali, biar dia bisa kembali seperti semula pada saat seperti sebelum terjadi masalah gitu kan, macam-macam ya. Yang pastinya yang namanya masalah itu pasti ada, jadi kita tidak bisa atau jangan berputus asa gitu ya, karena setiap orang pasti akan menghadapi suatu masalah gitu ya. Semakin kita bisa mengatasi masalah tersebut, berarti kita istilahnya sudah bisa tumbuh atau bisa lanjut ke fase berikutnya gitu. Istilahnya semakin kuatlah menghadapi masalah yang ada gitu. Nah, berbicara tentang teori motivasi, ada banyak teori ya yang terkait dengan motivasi. Jadi zaman dulu itu orang itu yang pinter-pinter dalam bidang ekonomi ini yang ada di foto di depan slide ini nih. Orang yang pinter-pinter ini nih mendefinisikan motivasi itu dengan berbagai macam ilmu. Jadi berbeda-beda tapi intinya sama gitu ya. Gimana caranya memotivasi karyawan? Mungkin si Maslow ini dia dengan cara seperti ini, ada yang pendapat lain dengan cara seperti ini, jadi macam-macam. Intinya adalah memotivasi para bawahan. Kita akan bahas satu persatu untuk teori motivasi ini. Nah, yang pertama di sini ada Maslow, piramida Maslow namanya. Jadi yang bikin namanya Maslow, jadi piramidanya disebut piramida Maslow. Bentuknya segitiga seperti piramida yang di Mesir itu. Nah, dari piramida ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang paling ujung, puncaknya itu diibaratkan manusia itu akan mencapai atau tujuannya adalah di atas ini. Gitu. Jadi si Maslow ini berkata bahwa harus terpenuhi dari bawah dulu. Kalau bawah udah terpenuhi, atasnya lagi sampai menuju ke puncak. Nah, itulah teori dari Maslow atau piramida Maslow ini. Jadi paling bawah itu adalah fisiologis. Fisiologis itu kayak makan, minum, tidur, pakaian gitu. Jadi orang itu hidup itu ya pengennya terpenuhi itu dulu. Ya kan? Kadang kan kita kalau
suruh ngerjain tugas ya kan, tapi belum makan belum minum gitu kan, nggak konsen gitu ya, mau mengerjakan sesuatu nggak fokus. Jadi yang perlu dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan primer, makan minum tidur ya kan, cukup, pakaian ada gitu dari kedinginan. Nah itu fisiologisnya harus terpenuhi. Setelah terpenuhi, rasa aman itu artinya di sini dia itu merasa apa namanya, yang ada di sekeliling dia itu dia merasa aman. Jangan sampai misalnya ada kerusuhan, kemudian perang gitu kan, bukan rasa aman lagi ya kan. Kalau orang dalam situasi seperti itu pasti kan juga apa namanya, gak nyaman gitu ya. Jadi rasa aman itu membuat si seseorang itu menjadi nyaman. Kalau sudah dia merasa aman dan nyaman, maka sosial yang akan dia penuhi. Sosial itu ya hubungan antara keluarga, hubungan antara rekan, relasi, nah itu dia. Sosial sudah terpenuhi, penghargaan. Jadi orang itu pengennya itu tuh dianggap ya kan. Siapa sih orang yang gak mau dianggap, tuh rasanya gimana? Ingin dihargai. Nah, itu dia. Jadi keberadaannya dia itu apa namanya, dihargai. Jadi kalau misalnya dalam kantor mungkin ya, tugas yang dia sudah kerjakan pengennya ya dihargai, jangan cuma apa namanya, dihiraukan sama pimpinan kan, itu dia. Jadi setiap orang tuh pengennya dianggap, dihargai ya kan. Tuh. Setelah itu, setelah terpenuhi, maka aktualisasi diri. Orang itu kan pengen ya berkembang terus, nggak mau kan gitu-gitu aja. Ini maksudnya adalah pengembangan diri atau aktualisasi diri. Ini adalah piramida Maslow. Kemudian ini ada teori ERG. Ini dari Clayton ya. Jadi kalau tadi piramida ada 5, ini ada 3. Ada existence, kemudian related atau hubungan ya, kebutuhan berhubungan atau bersosial, kemudian grow need, yaitu kebutuhan untuk tumbuh. Tiga macam ini saling berhubungan. Jadi panahnya itu kan ada yang ke kiri dan ke kanan. Di sini ada teori, jadi teori apa namanya, Clayton ini apa namanya, ada yang sama dengan pendapatnya Maslow, tapi ada yang berlawanan. Oke, ada yang berlawanan. Jadi di sini kebutuhan eksistensi belum terpenuhi. Eksistensi itu maksudnya itu ya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kemudian kebutuhan untuk rasa aman gitu kan, itu existence. Jadi kalau kebutuhan existence belum terpenuhi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan lainnya itu akan semakin besar. Gitu. Ini sesuai dengan Maslow. Kemudian apabila kebutuhan interaksi kurang terpenuhi, kebutuhan eksistensi justru semakin besar. Nah, ini berlawanan dengan teorinya piramida Maslow. Kebutuhan interaksi kurang terpenuhi, kebutuhan interaksi semakin besar. Kemudian kebutuhan pertumbuhan kurang terpenuhi, kebutuhan interaksi semakin besar. Ini tidak konsisten dengan Maslow. Jadi ada beberapa yang konsisten atau sama dengan pendapatnya Maslow, tapi ada yang berbeda. Kemudian ini teori apa namanya, 2 faktor dari Frederick Herzberg. Jadi dia menyebutkan, berpendapat bahwa kalau mau memotivasi karyawan itu ada 2 faktor. Faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik itu harus terpenuhi. Nah, ini ada apa namanya, keterangannya di sini. Kemudian teori motivasi X dan Y dari McGregor. Jadi dia itu mengatakan bahwa manusia itu ada 2 macam, X dan Y. Kalau X itu tuh yang jelek-jelek, yang negatif-negatif. Kalau Y
itu yang bagus-bagus. Jadi kalau kamu tuh pengen punya karyawan sesuai dengan yang kolom Y, ya kamu memotivasi mereka juga seperti yang Y. Jadi memberikan kepercayaan. Contohnya nih, kalau kita punya karyawan, tapi kita tuh ngerasa, aduh kalau kita tinggal ya, jadi kita mau pergi, terus kita ngerasa, wah karyawan nanti kalau saya tinggal, bener gak ya kerjanya ya nggak ya? Nanti nyuri uang nggak ya? Bisa nggak ya? Nah kalau kita itu punya pikiran-pikiran jelek itu ya nanti akan terjadi seperti itu. Jadi kita harus punya kepercayaan kepada karyawan kalau mereka itu mampu bisa kalau kita tinggal gitu. Nah jadi si McGregor itu yaitu kalau pengen membantu karyawan seperti yang ada di kolom J, manusianya aktif, cita-cita itu dikejar, kerja mencari kepuasan prestasi, ya kita harus memotivasi mereka, memberi kepercayaan seperti itu. Kemudian ada dari McLecan, di sini kebutuhan motivasi itu berdasarkan 3 kebutuhan, ada kebutuhan pencapaian prestasi, kekuatan, dan hubungan. Ini dia. Jadi intinya semuanya pendapat tuh memotivasi, cuman beda-beda cara memotivasinya, itu aja sih. Kemudian ada teori keadilan, ya kan? Jangan sampai ya karyawan itu dipekerjakan misalnya 12 jam tapi gajinya nggak sesuai. Nah itu namanya udah nggak adil itu ya. Atau antara punya 2 karyawan, yang satu orangnya pinter banget, rajin, yang satu kurang, tapi gajinya lebih besar yang kurang disiplin atau kurang rajin. Nah itu kan nggak adil gitu ya. Jadi itulah pentingnya keadilan nih yang diterangkan oleh teori keadilan ini. Kemudian teori harapan. Harapan-harapan apa saja yang diinginkan dari pegawai atau karyawan itu harus kita perhatikan juga. Oke, ini ada teori penerapan, jadi banyak ya. Kemudian cara penguatan untuk memodifikasi perilaku. Nih, ada 4 macam. Pertama, positive reinforcement, yaitu memberikan imbalan yang menyenangkan setelah melakukan perubahan. Dulu kalau kita waktu kecil ya kan, kadang orang tua tuh gini, dia kalau ngerjain PR ya kan, semua PR-nya dikerjain, nanti tak belikan es krim. Nah itu, jadi jika seseorang itu mau mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya, maka akan ada imbalan yang menyenangkan. Itu namanya positive reinforcement. Sedangkan kalau negative reinforcement di sini menyingkirkan imbalan yang tidak menyenangkan setelah perilaku itu tidak dikerjakan. Misalnya saya dulu waktu kerja pernah ya terlambat, beberapa kali terlambat masuk kerja gitu ya. Kemudian atasan saya itu menegur saya di depan teman-teman gitu ya. Jadi saya tuh malu terhadap pimpinan dan malu sama teman-teman gitu yang terkenal paling sering telat gitu ya. Karena rasa saya perkewuh ya, telat mulu gitu ya. Jadi saya kemudian hari on time masuk kerjanya. Otomatis kalau saya on time kan terhindar dari yang namanya teguran semacam itu. Nah, itu bisa jadi contoh dari negative reinforcement. Atau misalnya kalau saya terlambat ke kantor, kalau saya terlambat ke kantor kadang ada potongan gaji gitu ya. Nah, kalau saya on time kan artinya saya terhindar dari potongan gaji itu. Extension, menarik kembali imbalan yang positif gitu. Misalnya udah dikasih, karena dia bagus kerjanya, dikasih misalnya jabatan baru gitu kan. Tapi karena dia habis dapat jabatan baru, kerjanya santai, tugasnya nggak dikerjain, ya ditarik lagi gitu posisi jabatan yang sudah diberikan. Itu namanya extension. Punishment, memberian sanksi imbalan yang tidak menyenangkan. Misalnya dia kerjanya buruk segala macam, dapat SP.
Nah, itu sanksi atau potongan honor. Nah, itu sanksi sebagai imbalan yang tidak menyenangkan karena dia tidak mengerjakan dengan baik. Itu juga. Kemudian ini meningkatkan motivasi karyawan. Ada beberapa. Yang pertama manajemen by objektif atau MBO. Jadi kita harus kadang tuh gini, pimpinan itu tuh pengen tujuan yang dicapai kan misalnya A, tapi nggak diketahui sama si karyawan gitu. Jadi yang namanya tujuan yang mau dicapai itu juga harus di-sharing sama karyawan, biar karyawan itu nggak bingung. Pengennya si pimpinan tuh mau ngapain sih kita disuruh kayak gini ya, jangan sampai seperti itu. Jadi manajemen by objektif atau MBO ini adalah lebih pendekatan bagaimana para bawahan itu mengerti tujuan dari perusahaan yang ingin dicapai itu apa gitu. Program pemberdayaan pekerjaan. Jadi di sini si karyawan diberikan kebebasan untuk mengerjakan dengan cara apapun, yang penting hasilnya itu tercapai. Bu, kamu mau ngerjain caranya gimana, jadi nggak diatur-atur gitu ya. Diberikan kebebasan, jadi si karyawan lebih kreatif. Kemudian program desain dan ulang pekerjaan ini ada memperkaya pekerjaan, jadi menambah ilmu, membentuk kelompok kerja, jadi kerjasama dengan tim seperti itu, kemudian mengembangkan hubungan klien karena komunikasi kan juga penting ya. Nah, ini flex time. Jadi ini mungkin di Indonesia masih jarang untuk dilakukan. Mungkin kalau di luar negeri ini udah banyak yang menerapkan flex time. Flex time itu artinya gini. Jadi karyawan itu kerja di rumah gitu, atau kerja ya dimanapun gitu ya, di luar kantor gitu. Dia terserah mau ngerjain dimanapun gitu, yang penting tugasnya itu selesai gitu, tugas kantornya itu selesai, mau ngerjain jam berapapun ya, flex time tuh ya kayak gitu, yang penting tugas itu dikerjakan. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu itu ada yang sangat bagus yang menerapkan, tapi kalau di Indonesia mungkin malah jadi kurang disiplin ya. Telecommuting ini artinya komunikasi ya, antara bawahan dengan atasan. Jadi kadang itu kan dalam perusahaan itu masih terkotak-kotak gitu ya. Mau komunikasi dengan direksi aja susah, harus melewati ini, melewati itu, nah, kayak gitu. Jadi adanya kemudahan untuk komunikasi antara bawahan dengan atasan itu kan juga penting gitu. Jadi lebih enak kan motivasi langsung dari atasan ke bawahan itu kan lebih mengena. Oke, waktunya ini tinggal 1 menit. Saya akan ini dulu ya, rekam untuk absensi. Sebentar. Takutnya nanti Oke, sampai dengan Rafli Heri. Sebentar saya salin. Oke, ada lagi yang belum absen. Ini sudah saya